Oke, teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi ke Daton Channel. Saya Tony. Eh, di sini saya akan memberikan tip-tip. Jadi sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan banyak sekali video-video bagaimana cara Anda melamar pekerjaan, bagaimana cara Anda interview, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri lowongan yang fiktif, bagaimana cara untuk agar interview itu sukses, cara melamar kerja. Nah, sekarang ini saya akan memberikan tip bagaimana cara Anda mudah beradaptasi di lingkungan kerja Anda. Jadi jangan kemana-mana teman-teman semuanya, panteng terus Daton Channel untuk mengetahui bagaimana cara mudah Anda beradaptasi dengan lingkungan Anda yang baru, pekerjaan Anda yang baru. Nantikan semua teman-temannya. Semangat. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ke Daton Channel. Sekarang saya akan memberikan tip-tip bagaimana cara Anda beradaptasi di lingkungan Anda kerja yang baru, atau di bagaimana cara berkomunikasi di kondisi perusahaan yang baru. Ya. Yang pertama adalah kenalkan diri Anda dengan baik dan sopan. Jadi Anda sudah diterima pekerjaan. Tentunya Anda belum mengenal semuanya, karakter mereka, sistem di perusahaan itu, flow-nya di perusahaan itu, situasi, culture di perusahaan itu Anda belum tahu. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah kenalkan diri Anda dengan baik dan sopan kepada siapapun di perusahaan itu, baik kepada atasan Anda, baik kepada bawahan Anda, baik kepada teman-teman lain section, lain bagian, kepada semuanya yang ada di situ, bahkan kepada security. Kenalkan Anda dengan baik dan sopan, karena kesan pertama itu akan sangat menentukan Anda bagaimana untuk selanjutnya di perusahaan itu. Jadi kalau yang pertama adalah kenalkan diri Anda dengan baik dan sopan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, posisikan diri Anda sesuai dengan posisi level Anda. Makanya ada pepatah mengatakan the right man on the right place. Itu sangat benar sekali. Jadi Anda harus bisa memposisikan diri Anda di perusahaan itu dengan posisi level Anda. Jadi Anda, misal kita ambil contoh ya, Anda posisi sebagai supervisor. Jangan sekali-kali memposisikan diri Anda itu sebagai operator. Itu tidak bagus. Jadi posisikan Anda sebagai supervisor. Jadi Anda harus punya kesan yang baik, punya jiwa leadership yang baik. Apalagi Anda misalnya posisi manajer, atau posisi Anda harus punya self confidence yang baik, kepercayaan diri yang baik. Jadi Anda harus bisa memposisikan diri Anda sesuai dengan level Anda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gali informasi sebanyak mungkin mengenai sesuatu yang berkaitan dengan posisi Anda di perusahaan itu. Jadi ini mungkin bisa dikatakan training. Kenali secara cepat kondisi perusahaan itu. Misalnya kenali Anda produknya, kenali sistemnya, kenali culture-nya, kenali flow-nya. Itu Anda harus cepat beradaptasi, harus Anda gali semua sebanyak mungkin. Saya ambil contoh, bagaimana cara menggali informasi sebanyak mungkin. Misalkan Anda nggak tahu produknya itu apa, bagaimana caranya memproduksi dan sebagainya. Anda jangan malu-malu bertanya ke operator. Oh, ini caranya bagaimana? Oh, ini begini ya. Oh, ini begini ya. Walaupun toh itu tidak berkaitan dengan posisi Anda, tapi Anda harus mengetahuinya. Karena apalagi kalau posisi Anda sebagai manajer, itu Anda harus berusaha mengetahui semua
sistem, semua culture, semua produk dan sebagainya di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah bersifatlah rendah hati dan humble. Karena apa teman-teman semuanya? Kalau Anda di lingkungan yang baru, tiba-tiba Anda walaupun toh Anda posisinya misalkan levelnya manajer, terus tiba-tiba Anda sombong, tidak welcome, tidak humble, Anda pasti akan banyak dibenci oleh rekan-rekan kerja Anda. Karena apa? Anda tidak akan diterima di lingkungan itu karena Anda sifatnya sombong, mentang-mentang Anda manajer terus Anda merasa pintar sendiri. Itu tidak bagus. Maka kenapa sifat rendah hati dan humble ini penting? Karena apa? Anda di lingkungan yang baru, jadi Anda belum kenal mereka, seperti itu. Dan sebenarnya ini penting juga di lingkungan sosial yang lain. Itu teman-teman semuanya untuk yang keempat. Kemudian yang kelima adalah hormati rekan kerja Anda sekalipun itu bawahan Anda. Ini sangat penting sekali teman-teman semuanya. Kembali lagi ke human ya. Jadi Anda kalau tidak menghormati mereka meskipun Anda itu jauh lebih tinggi, misalnya posisi Anda sebagai manajer, Anda memposisikan diri Anda, oh saya manajer, saya yang berkuasa dan sebagainya. Anda tidak humble, Anda tidak menghormati bawahan Anda, itu akan susah sekali Anda beradaptasi dengan mereka. Karena Anda tidak bisa bekerja sendiri di perusahaan itu. Tetap Anda akan butuh bawahan Anda. Inilah yang dikatakan dengan teamwork. Ya, jadi hormati mereka, rangkul mereka, ajak mereka bicara. Bagaimana nih? Saya sebagai karyawan baru, apa masukan dari Anda? Jangan malu. Ini yang tip yang kelima. Jadi jangan bersikap Anda seolah-olah Anda yang paling berkuasa di situ. Karena Anda nggak bisa bekerja sendiri. Kemudian yang terakhir adalah berusahalah welcome kepada semuanya untuk menunjang pekerjaan Anda. Tentunya dengan batas-batas tertentu ya. Semua sudah punya job desk-nya masing-masing dan sebagainya, tapi berusahalah welcome. Jadi Anda akan dilihat pribadi yang smart di situ. Itulah. Maka akan banyak teman-teman atau saudara rekan-rekan kerja Anda yang akan suka kepada Anda kalau Anda bersikap welcome, bersikap smart kepada mereka. Jadi yang perlu saya ulangi ya teman-teman semuanya, yang pertama adalah bagaimana cara beradaptasi di perusahaan baru atau lingkungan yang baru. Yang pertama adalah kenalkan diri Anda dengan sopan, yang dengan baik, humble, rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisikan diri Anda sesuai dengan level Anda. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kewibawaan, itu penting juga. Menjaga attitude itu penting juga. Maka Anda harus bisa memposisikan diri Anda sesuai dengan level Anda. Kemudian yang ketiga adalah gali informasi sebanyak mungkin di perusahaan itu untuk yang berkaitan dengan posisi Anda. Misalnya posisi Anda sebagai seorang HRD, Anda harus membaur dengan mereka untuk menerima masukan, untuk mengetahui apa sistemnya, flow-nya, culture-nya. Itu Anda harus lakukan itu. Kemudian yang keempat adalah bersifatlah rendah hati. Ini sangat penting sekali. Karena kalau Anda sombong, kalau Anda bersifat seakan-akan Anda pintar sendiri, itu tidak bagus. Kemudian yang kelima adalah hormati rekan Anda sekalipun itu bawahan Anda. Karena Anda nggak bisa bekerja sendiri, Anda butuh mereka. Makanya Anda harus bisa berkomunikasi, teamwork dengan mereka. Kemudian yang keenam adalah berusahalah welcome kepada semuanya, section lain, bagian lain dan sebagainya. Berusahalah welcome. Jadi Anda akan dikenal sebagai pribadi yang smart, Anda akan dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, Anda akan dikenal sebagai pribadi yang humble.
Itu saran saya, tips saya, bagaimana cara mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru di perusahaan, dan bagaimana cara Anda bisa bekerja dengan baik di lingkungan yang